Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rumardani dengan NIM G2110006, Sains Komunikasi Sore, Universitas Juanda Bogor. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep struktur dan fungsi politik dalam sistem politik Indonesia. Oke, jadi Osim Plate membedakan dua macam kekuasaan politik. Yang pertama ada bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam diri negara, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, contohnya MPR, DPR, MA, BPK, DPA, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada bagian dari kekuasaan sosial yang ditunjukkan kepada negara. Nah, jenis kekuasaan ini biasanya berbentuk aliran-aliran atau asosiasi-asosiasi, baik berbentuk partai politik atau sifatnya sosial yang mempengaruhi jalannya proses politik seperti kelompok kepentingan atau interest group yang kemudian menjadi kelompok penekan atau pressure group. Dan pembagian kekuasaan menurut Plate ini dapat dielaborasikan dengan pendekatan struktural fungsional dari Gabriel Almond. Nah, bagi Almond, kekuasaan ini dilihat sebagai infrastruktur politik atau bangunan bawah kekuasaan. Menurutnya, fungsi yang dijalankan infrastruktur politik adalah interest articulation, yaitu kelompok kepentingan atau organisasi sosial, dan interest aggregation atau partai politik. Sedikit tentang infrastruktur. Jadi, infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Menurut Tim Kemendikbud 2017 halaman 79. Lalu selanjutnya ada kelompok kepentingan dan kelompok penekan di Indonesia. Yang pertama ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu himpunan orang-orang yang berusaha untuk mengejar kepentingan-kepentingan bersama melalui serangkaian kegiatan yang telah disepakati, atau a combination of individuals who seek to pursue shared interest through a set of agreed activities. Menurut Greenwald. Jadi kepentingan bersama dapat berupa kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Nah, dalam sistem politik, kelompok kepentingan berperan sebagai lapis kedua dalam pembuatan kebijakan, atau the second ring of policy making, yaitu untuk menggambarkan peran kelompok kepentingan sebagai aktor yang terlibat secara tidak resmi atau informal dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Lalu Gabriel Almond menemukan 4 tipe atau jenis kelompok kepentingan. Yang pertama ada anomic interest group atau kelompok kepentingan anomik, yaitu kelompok tanpa aturan, tanpa bentuk, tanpa organisasi, tanpa pemimpin, dan muncul secara insidental karena ada isu tertentu. Yang kedua ada non-associational interest group atau kelompok kepentingan non-asosiasional, yaitu organisasi yang tidak resmi, anggotanya juga sukarela, pemimpinnya juga longgar. Contohnya seperti kelompok arisan atau paguyuban kedaerahan. Lalu yang ketiga ada institutional interest group atau kelompok kepentingan institusional, yaitu kelompok yang melekat pada institusi formal, organisasinya teratur, anggotanya jelas, program kerjanya terencana, pemimpinnya pun diseleksi. Contohnya seperti kelompok yang melekat pada institusi pemerintahan seperti PGRI, Bayangkara, Persit Kartika, Chandra Kirana, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada associational interest group atau kelompok kepentingan asosiasional. Contohnya seperti Muhammadiyah, NU, Kadin, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelompok penekan atau pressure group. Adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang dikaitkan dengan suatu masalah atau keadaan dalam masyarakat yang memerlukan perubahan atau perbaikan. Cara untuk mencapai tujuannya adalah dengan melakukan tekanan atau pressure yang sifatnya keras atau memaksa. Dengan begitu mereka akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan kebijakan atau policy maker. Contoh lembaganya seperti lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pengkajian atau penelitian, dan media massa. Oke, itu dari kelompok menekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang suprastruktur. Suprastruktur ini juga merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam diri negara. Nah, menurut Almond, fungsi yang diemban suprastruktur politik ialah rule making atau lembaga legislatif, rule application atau lembaga presidensial, dan rule adjudication atau lembaga yudikatif. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena itu berasal dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.